Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 20 September sampai dengan 24 September 2021. Jadi untuk mingguan ya, saya akan bahas perbankan yang buku 4 ya. Ada satu, ada satu yang bukan ya, tapi saya masukkan karena dia tiba-tiba melonjak aja ya, seperti dia market capsnya. Uh, jadi saya bahas langsung, ada 6 saham ya untuk minggu ini. Uh, Saya mulai langsung dengan BBCA. Jadi BBCA ini seperti saya sudah sebutkan, dia memang sideways-nya lama banget ya di sini ya. 32275 sampai dengan 33100. Itu range-nya kurang lebih support resistance-nya. Gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, selama dia bertahan di atasnya 32275 ya, dia masih cukup bagus untuk BBCA ya, seperti itu ya. Kita jangan terlalu kaku ya. Artinya kalau sideways di atas, oh berarti ini resisten kuat. Dia hati-hati kalau breakdown turun ke bawah ya, dia bisa turun dalam ya. Sebenarnya sih memang bisa saja seperti itu, tapi kita jangan terlalu kaku. Selama dia bertahan di atas 32275, dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 33100 ya. Jadi yang uh, stylenya buy and hold ya, itu sebenarnya sih masih cukup bagus untuk hold ya. Uh, Memang kalau turun di bawahnya 32275 mungkin kurangi posisi. Kalau turun lagi di bawahnya low-nya ini 32.050, mungkin lebih baik jual dulu semuanya. Tapi sejauh ini dia sideways-nya masih cukup bagus ya. Kalau saya perhatikan ya, ini di daily-nya ya. Kalau weekly-nya, kalau kita lihat ini lebih jelasnya ya, tadi di daily-nya. Untuk weekly-nya di sini, nah kita lihat ini, kalau dia breakout ke atas 33100, maka berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 33800 ya, seperti itu ya. Jadi masih ada target di atasnya. Kalau yang mau beli sekarang ya beli-beli saja ini, mumpung masih sideways. Mungkin mau buy and hold sampai awal tahun depan ya, masih ada peluang lah seperti itu ya untuk BBCA ya. Uh, Kalau secara daily-nya, kalau kita perhatikan untuk area buy on weakness yang belum punya, saya sudah sebutkan area sekitar 31950 ya. Ini sebelumnya sudah hampir dikasih ya, cuma dia breakout ya. Tapi saya sudah sebutkan kalau naik ke atas 32500, kalau mau tambah lagi atau buy ya silakan ya. Paling tidak kan lumayan, masih bisa sampai 32.975 ya. Kalau pasang trailing stop ya masih untung sedikit lah, seperti itu ya. Ini memang kurang lebih masih di tengah-tengahnya sideways ya. Kalau mau buy sekarang jangan terlalu banyak, pasang uh, stop lossnya di 31950 ya, seperti itu ya. Selama berada di atas 31950, dia masih cukup bagus. Kalau dia naik lagi ke atas 33100, tambah lagi breakout ke atas 33600, boleh tambah lagi, boleh ya. Target berikutnya di 34400 dan 35250 ya, seperti itu ya. Memang BBCA ini dia lemot ya istilahnya ya, bahasa Jawanya. um, karena dia memang ya sideways ya, belum ada sentimen positif ya. Mungkin nunggu laporan keuangan kuartal 3, kalau dia bagus ya, dia bisa terbang lagi ke atas 34.400 sampai dengan targetnya sekitar 36.900. Ini high yang sebelumnya di sini ya. Yang mudah-mudahan aja berhasil, kurang lebih cukup ya untuk BBCA. Berikutnya untuk BMRI. Dari weekly-nya di sini kita lihat memang dia gagal breakout ke atas 6350 ya, BMRI ya, cenderung koreksi ke bawah. Tapi di sini kita lihat dia memang cenderung masih sideways ya. Sideways-nya dia di atas ya, jadi bukan di bawah banget, enggak. Jadi masih dalam toleransi, masih bagus ya sebenarnya ya. Walaupun dia koreksi. Nah, kalau mau buy gimana Pak Sundar? Kalau mau buy sih ada dua pilihan, tunggu kalau dia turun di sekitar area 5.600. Kalau berhasil rebound, misalnya mantul ya, mantul ke atas mana 5775 ya, karena di sini adalah low sebelumnya ya. Jadi kalau berhasil naik lagi ke atas 5775 barusan buy. Itu kalau yang buy on weakness ya, tunggu di area 5.600. Tapi bukan berarti kena 5.600 langsung buy, enggak ya. Ya, karena dia kalau 5.600 biasanya dia testing. Kalau dia gagal ya dia bisa turun sampai 4860 seperti itu ya. Jadi kita pasang aja dari stop dan stop loss. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya, high-nya minggu lalu kan di 6225 ya. Kalau dia naik ke atas 6225, yang tipe buy high sell higher atau mau tambah lagi boleh ya. Kalau dia naik ke atas 6225, tambah lagi. Kalau dia naik lagi ke atas 6350 breakout ya, boleh tambah lagi. Target berikutnya di 6850 dan 7450. Itu untuk BMRI. Memang kalau dilihat dari daily-nya ya, ini masih resiko testing. Ini area buy on weakness-nya saya sudah sebutkan ya, 5.900.
Artinya kalau dia koreksi di bawah 5.900, kalau berhasil rebound ke atas 5.900 ya, untuk Bank Mandiri ya, itu boleh buyback ya, atau buy ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 6.000 tambah lagi, naik ke atas 6.100 tambah lagi, dan seterusnya. Kalau mau buy sekarang, memang tanggung ya. Ini masih testing sekitar 6.000 dan 5.900. Kalau buy sekarang ya tunggu aja kalau dia buy high sell higher aja ya. Naik lagi ke atas 6150 buy, naik ke atas 6275 tambah lagi, naik ke atas 6350 tambah lagi, dan seterusnya. Sebelumnya ada yang bilang ke saya, Pak Sultan 6275 itu apa nggak diganti aja garisnya karena dia dekat dengan 6350 ya. Kalau terlalu dekat ya saya geser aja ke 6225 lah ya. Ini high-nya dari tanggal 13 September ya. Jadi kalau naik ke atas 6225 mau tambah lagi silakan. Target tekannya 6350. Kalau dia breakout ke atas 6350 atau naik ke atas 6400 boleh tambah lagi target berikutnya di 6550 ya. Kalau breakout lagi berikutnya lagi di 6850. Itu untuk BMRI. Semoga dia masih berhasil ya. Kalau dilihat dari Fibonacci retracement-nya dari swing low yang bawah dan swing high-nya ya, dia masih cukup bagus ya selama dia bertahan di atasnya 38,2% di area sekitar 6 ribuan ya sini ya. Fibonacci retracement 38,2%-nya. Kurang lebih cukup ya untuk BMRI. Berikutnya untuk BBRI. Nah, BBRI ini kan terkait proses right issue-nya ya. Saya ingatkan lagi yang sudah punya right issue-nya BBRI itu kan harga tebusnya di harga 3.400. Kalau Anda nggak mau tebus lebih baik BBRI artinya dijual ya seperti itu ya daripada hangus. Kalau dijual memang lakunya murah ya seperti itu ya. Ya sebenarnya nggak murah sih karena dia kan menyesuaikan harga tebusnya 3.400. Kalau harga pasarnya 3.610 berarti kan dikurangi aja 3.610 dikurangi 3.400, jadi rate-nya harganya kurang lebih sekitar 200-an sampai 210 ya, itu paling tinggi ya. Kalau di atasnya itu ya buat apa orang beli right issue-nya, beli langsung harga sahamnya di pasar reguler lebih cepat lebih mudah ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Memang saya sudah sebutkan sebelumnya 3.700 adalah area supportnya, baik itu Anda punya right issue-nya ataupun nggak punya right issue-nya, tebus atau nggak tebus, kalau turun di bawah 3.700 yang punya BBRI lebih baik jual dulu. Itu saran saya sudah saya sebutkan di videonya ya. Mungkin ada yang protes, Pak Sunar itu BBRI masih bagus sampai awal tahun depan. Iya memang bagus, tapi kalau di bawah 3.700 menurut saya sih dia resiko turun di bawahnya 3.600. Nah ternyata memang bener kan dia hari Jumat dia lu-nya sampai 3570. Kalaupun kita mau buyback pun kita bisa buyback di harga bawah ya. Jadi misalnya kita jual di 3.700 kita jual buyback lagi di harga sekitar penutupan kemarin pun hari Jumat ya 360 ya. Kita masih lumayan untung ya. Istilahnya dapat cashback ya. Seperti itu ya. Daripada kita hold nggak dapat apa-apa ya. Kita jangan takut ketinggalan ya. Kalau kita jual misalnya Pak Sunar kalau kita jual cut loss di 3.700 nanti kalau dia naik lagi gimana? Pertanyaannya itu selalu kalau naik lagi, pertanyaan seperti itu ya. Karena mungkin kita psikologinya kita kan memang mau untung ya, tapi kita juga harus pahami resikonya. Ya kalau naik ke atas 3.700, kalau turun lagi. Kalau turun kan lumayan Anda bisa beli lagi di harga bawah. Itu saya sudah sebutkan 3.700. Yang belum punya BBRI ya, lebih baik kalau mau buy tunggu kalau dia naik ke atas 3.700. Loh Pak Sunar mumpung murah sekarang. Ya di saham itu ya kalau dia turun-turun terus ya, dia akan murah lagi ya lebih murah lagi. Kalau dia turun lagi lebih murah lagi. Sampai kapan ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan ya di saham itu ya, sebenarnya kalau BBR ini dibilang harga sekarang dia nggak murah banget kok. Kalau dari PI rasionya kan saya sudah sebutkan di video mengenai pahami dulu right issue-nya ya. Dia kalau average PI 5 tahun ya terakhir ya. Ini grafiknya yang di bawahnya ya. Yang ungu itu adalah standar deviasi plus 1. Average-nya 5 tahun terakhir ya, itu dia average PI rasionya 15 ya. Jadi kalau posisi sekarang itu di 21 PI rasionya. Jadi kalau dibilang dia murah di harga sekarang, sebenarnya dia nggak murah banget ya. Dia sudah plus 1 standar deviasi ya. Dibandingkan sebelumnya ya, kita kembali BMRI dia sekitar PI rasionya 5 tahun terakhir rata-ratanya 14,8 ya. Ini dia sekitar 14,46 ya, kurang lebih ya. Ya mungkin datanya agak sedikit beda ya. Kalau Anda punya provider lainnya agak sedikit beda ya. Tapi kurang lebih sama lah ya. Seperti itu ya. Bedanya nggak jauh banget ya seperti itu ya. Ya ini masih di bawahnya
maksud saya masih di atasnya standar deviasi plus satu ya di atasnya ya. Jadi nggak murah banget. Seperti itu ya. Kalau murah itu minus satu atau minus 2 ya. Kalau dia turun lagi bawah minus 2 ya patut dipertanyakan kenapa kok murah banget ya. Jadi murah itu ada dua macam. Murah karena dia bagus ya, salah harga ya. Mungkin investor belum menyadari kalau itu sangat bagus, atau murah karena murahan karena ada sesuatu yang salah ya dengan mungkin fundamentalnya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu istilahnya kaku banget ya. Wah, beli sekarang murah. Terus terang aja harga 3570 untuk BBRI nggak murah banget ya secara P rasionya ya. Seperti itu ya. Ya murah banget ya kalau P rasionya dia masuk ke eh, rata-rata 5 tahun terakhir. Ya seperti itu ya. Ya seperti itu kalau 5 tahun terakhir. Nah sebetulnya nggak master, ini kan rata-rata terakhir sebelumnya kan di area sini ya. 4.000 ya. Nah sekarang kok di area 3.510 kok dia malah turun ya seperti itu ya. Kan harganya kan turun ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat rata-rata PI rasionya ya, itu dia gak murah banget sih rata-rata 5 tahun terakhir ya. Ini mundur ke belakang ya. Memang dia kecenderungan dia di atasnya ya. Dibayar dengan harga mahal ya kalau kita lihat di sini. Uh, Kalau kita mundur ke belakang ya. Nah, kalau bicara mengenai murahnya PI rasionya, ini waktu dia turun waktu masa pandemi ini ya, kan dia sekitar di PI rasionya di sini ya. Seperti itu ya. Ya itu barusan murah. Sebenarnya BBRI sih nggak murah banget posisi sekarang. Kalau dibilang mahal ya, ya itu relatif ya. Karena mahal itu bisa lebih mahal lagi kalau dia performanya masih bagus ya. Jadi kita jangan terlalu aku terhadap acuan murah dan mahal enggak ya. Fokusnya tetap di pergerakan harganya seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk BBRI. Sudah punya ya, pasang aja stop lossnya ya di 3.500-an ya. 500 3.550 lah ya di Fibonacci retracement-nya 50%-nya. Kalau dia turun di bawahnya 3.550 dia masih peluang turun ke Fibonacci retracement 61,8% di 3.200-an seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja sukses ya. Saya nggak menakut-nakutin BBRI bakalan turun lagi enggak ya. Ya saya harapkan naik ke atas 3.700. Terus terang saya masih ada BBRI ya, belum saya cut loss karena saya kira sih saya tinggalin aja di portfolio untuk sebagai mark ya. Jadi kadang-kadang takutnya saya lupa, oh saya punya BBRI kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 3.700, ya mungkin saya tambah lagi ya seperti itu ya. Buyback ya. Kalau dia masih di bawah 3.700 saya belum mau buyback ya, santai aja. RI saya tebus atau nggak tebus nanti hari Senin saya lihat lagi ya. Seperti itu ya. Kalau lebih cukup berikutnya untuk BBNI. Nanti BBNI untuk weekly-nya kalau kita lihat ya, dia di range-nya 5250 sampai dengan 5500. Itu support dan resistennya untuk BBRI ya, untuk weekly-nya. Jadi kalau kita perhatikan selama dia bertahan di atas 5250 sebenarnya sih masih cukup bagus ya untuk BBNI ya. Kalau dia breakout ke atas 5500 dalam 1-2 minggu depan, jangan ragu-ragu untuk buy up atau average up ya. Maka kemungkinan besar target berikutnya di 5750 dan 5925. Kalau dilihat dari hariannya, memang di sini dia 5175 area buy on weakness-nya kurang lebih ya. Sebelumnya saya kasih di area 4950. Tapi kalau terlalu bawah, kalau mau buy sekarang, buy on weakness ya kurang lebih area sekarang sudah cukup bagus ya. Tapi tunggu testing 5175 juga boleh ya. Seperti itu ya. Belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya, mungkin acuannya 5425. Kalau terlalu dekat dengan resistennya ya, ya ambil aja acuannya ini ya. Bentar saya gambarkan. 5375 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 5375 silakan tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 5425 atau 5525 breakout ke atas ya silakan tambah lagi seperti itu ya. Jadi banyak bertahap aja untuk BBNI. Memang kecenderungan masih sideways. Sideways range-nya dia lebar ya. Lebar ya maksudnya ya. 5150 sampai dengan 5000 di sini 5500-an ya kurang lebih ya sideways range-nya ya. Memang di sini area supportnya dekat banget. Kalau mau spekulasi buy on weakness silakan ya. Tapi kalau turun di bawahnya 5100 ya. Di sini 5150 ya maksimum 5100 lah.
lebih baik jual dulu ya. Ada kemungkinan dia turun di bawahnya sampai testing area lagi pas 950-an ya. Seperti itu. Kurang lebih cukup untuk BBNI. Berikutnya untuk BNGA. BNGA ini memang dia masih cenderung lesu, tapi menurut saya sih masih ada peluang ya. Kalau mau buy on weakness silahkan. Selama dia bertahan di atas 960, BNGA masih cukup bagus ya potensialnya. Jadi masih ada peluang untuk naik lagi ke atas 1095 ya. Memang dia cenderung lesu, belum ada sentimen positif ya. Mungkin tunggu laporan keuangan kuartal 3 seperti itu ya. Kalau mau baik, kita lihat boleh-boleh saja asal selama di atas 960 ya. Resisten dekatnya 1095 atau pakai swing high di sini ya 1075. Tapi garis saya sebelumnya 1095. Saya nggak ganti-ganti. Kalau dilihat dari daily-nya, dia memang tembus di garis yang saya sudah kasih 995 ya. Tunggu aja buy on weakness sekitar area 950. Artinya kalau dia koreksi di bawah 950, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas 950 kita buy. Kalau dia belum berhasil naik ya kita jangan buy dulu ya. Buy-nya bertahap, kalau naik lagi ke atas 965 tambah lagi, naik ke atas 995 tambah lagi dan seterusnya. Kalau posisi sekarang kan masih testing ya, 965 dan 950. Ya kalau mau buy ya tunggu aja. Tunggu kalau dia breakout sekalian ini ya, naik ke atas 1005 lah ya. Ini high-nya sebelumnya kita jadi acuan untuk checkpointnya. Kalau naik ke atas 1005 mulai buy ya. Kalau yang mau buy high sell higher, naik ke atas 1025 tambah lagi, breakout ke atasnya ini ya 1040 silakan tambah lagi. Dia akan menguji untuk breakout ke atas 1070 dengan target berikutnya 1110 dan 1170. Itu untuk jangka menengahnya masih memungkinkan ya. Memang secara trennya dia masih cenderung sideways ya, tapi dia masih berjuang untuk naik lagi. Mudah-mudahan aja sampai Maret sampai April ya biasanya ya. Dia bisa naik tinggi sampai 1170 ke atas ya. Minimal lah 1110 lah ya. Kalau dari sekarang sampai 1110 kan masih lumayan profitnya ya. 2 digit seperti itu ya. Ini kurang lebih cukup untuk BNGA. Berikutnya untuk Arto. Jadi yang Arto ini kan saya sudah sebutkan range-nya ya. Weekly-nya di area 15.000 dan 19.050. Nah, dia kan minggu lalu dia bagus ya. Higher low, higher high, dan higher close. Bertahan di atas 15.000. Jadi kalau yang mau buy, bayarnya bertahap boleh ya. Nanti resisten dekatnya 19.050. Kalau dilihat dari daily-nya, nah ini saya gambarkan daily-nya. Memang area yang saya sarankan 16.500 ya untuk amannya ya. Naik ke atas 16.000 buy. Nah ternyata penutupan kok di bawahnya 16.000 Pak Sunar ya. Ini kan selama bertahan di atas 15.500 ya masih cukup bagus ya. Jadi belinya bertahap aja, pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 15.500 dan 15.000. Kalau dia breakout lagi ke atas 16.000 dalam minggu ini ya, boleh tambah lagi, boleh 16.500 ke atas tambah lagi. Kalau tembus lagi kan ke atas 16.875, kalau mau tambah lagi silakan ya. Di sini kalau kita lihat ini resisten dekatnya memangnya ya. Sekitar 16.875 sampai dengan 16.900. Kalau dia berhasil naik lagi ya, kemungkinan besar bisa breakout naik tinggi sampai dengan testing area 18.225 sampai dengan 19.050 untuk Arto ya. Tapi perlu diingat hati-hati kalau dia belum berhasil breakout ke atas 16.000 ya. Ada kecenderungan dia akan turun lagi ya, testing lagi area supportnya 13.500 sampai dengan 14.000 ya. Seperti itu ya. Jadi kita sih jangan terlalu agresif ya. Karena kalau kita lihat sebelumnya ya, Mas Suntar ini naik tinggi ya. Oh berarti langsung hari Senin hajar buy. Ya tunggu dulu, kita lihat dulu yang area sini. Ini sebelumnya tanggal 18 Agustus ya. Jadi 18 Agustus dia naik ya. Sebelumnya kan 2 hari koreksi kemudian naik. Berikutnya dia malah koreksi ya. Balik lagi ke area supportnya. Testing lagi area 15.500 ya. Jadi harga naik tinggi, volume naik tinggi di atas rata-rata 5 harinya ya. Menjulang tinggi, belum tentu bakalan besoknya dia lanjut naik tinggi ya. Belum tentu ya. Ini terbukti sebelumnya seperti ini. Ini juga sama. Ya kan? Sebelumnya dia naik walaupun belum berhasil naik ke atas rata-rata 5 harinya, berikutnya dia malah volumenya turun, harganya turun ya, walaupun sempat higher high ya. Jadi ya belinya sih bertahap aja kalau untuk Arto ya. Memang dia di ketinggian, resikonya cukup besar juga ya. Ya itu ya. Walaupun mungkin masih bisa naik lagi, bisa ya. Tapi sekarang masih testing area 16.000 ya, sekitar kurang lebih ya resistennya, yang sebelumnya supportnya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Kalau takut ya beli aja saham lainnya yang masih lebih murah ya, seperti itu ya. Terus
aja kurang lebih cukup ya untuk Arto ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja dia masih bisa naik lagi karena ada sekuritas sebelumnya ada sekuritas yang targetkan ya waktu dia masih jauh di bawah 19.000 target price-nya di 19.000. Kemudian ada lagi sekuritas lainnya dia um, targetkan target barunya 21.000. Ya mudah-mudahan aja ini 21.000 tercapai garis yang sudah saya gariskan ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau takut ketinggian ya beli saham yang lainnya ya seperti itu ya. Jadi nggak perlu terlalu memaksakan diri. Saya sih nggak pernah menyesatkan orang lain. Kalau misalnya naik ke atas breakout, buy, saran saya buy ya. Nah ternyata turun ya. Nah itu bukan salah saya terus terang aja ya. Karena saya nggak bisa mengatur marketnya. Kalau saya bisa mengatur harga pasar di market ya, di saat pasar saham, saya sudah pasti jadi orang kaya raya di dunia. Nah seperti itu. Sudah pasti. Coba misalnya saya bisa atur harga Arto pasti bisa naik ke 21.000 saya atur ya. Beli sekarang sebanyak-banyaknya. Ya saya kaya raya. Terus kemudian 21.000 kena saya jual, nanti saya tunggu lagi. Misalnya saya bisa atur 13.500 dia pasti rebound lagi. Ya saya tunggu aja lagi di 13.500. Nanti bisa saya atur lagi, naik lagi ke atas sebelumnya 21.000. Sekarang kali ini saya sukanya naik ke atas 19.000 ya. Ya naik lagi ke atas 19.000 saya atur ya seperti itu. Ya pasti jadi orang terkaya lah. Lama-kelamaan juga pasti terkaya di dunia lagi ya. Bukan di Indonesia, di dunia. Profitnya mudah banget ya kalau bisa saya atur ya. Enggak ya, enggak semudah itu. Jadi kita jangan terlalu ambisius, jangan terlalu optimis ya. Tapi jangan terlalu pesimis ya juga seperti itu ya. Ya yang normal-normal aja seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Seperti biasanya jangan lupa cek analisa saham mingguan yang lainnya. Saham-saham yang sektor lainnya juga nanti dibahas ya. Um, Kurang lebih cukup. Seperti biasanya kalau yang baru jangan lupa subscribe, like, kemudian kalau ada saran, ada pertanyaan ya, atau kritik juga boleh silahkan tulis di kolom komentar. Seperti itu ya. Uh, Doa saya selalu ya, salam sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.